Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa timnas Indonesia gagal menjadi juara dari turnamen Piala AFF tahun ini setelah kalah lawan tim nasional Thailand di babak grand final secara agregat dengan skor 6-2. Memang di leg pertama, timnas Indonesia kalah dengan skor telak 4-0, tetapi di leg kedua berhasil bermain imbang dengan skor 2-2 lawan timnas Thailand. Tapi memang kita tahu bahwa dengan kekalahan telak di leg pertama tentu sulit untuk para pemain dari timnas Indonesia untuk bisa membalikkan keadaan tersebut di leg kedua. Karena seperti yang saya jelaskan teman-teman di konten preview dari pertandingan ini, bahwa yang penting bukan saja dalam urusan mencetak gol, tetapi juga dalam urusan bertahan. Karena di leg pertama terlihat minimnya koordinasi dari para pemain tim nasional Indonesia di lini pertahanan yang juga memberikan kesempatan kepada para pemain dari tim nasional Thailand untuk memanfaatkan situasi tersebut dan mencetak 4 gol, dan mereka juga sebetulnya mendapatkan banyak peluang di leg pertama tersebut. Memasuki leg kedua ini, memang Coach Shin Tae-yong mengatakan bahwa dia ingin agar para pemainnya itu memberikan perlawanan kepada para pemain dari tim nasional Thailand dan coba untuk meraih kemenangan jika bisa melakukan comeback. Dan itu memang dilakukan oleh para pemain sejak menit-menit awal. Tapi memang terlihat teman-teman, secara keseluruhan di leg kedua ini, ya 90 menit full itu, memang para pemain dari tim nasional Thailand itu kewalahan juga untuk mengawasi gerak-gerik dari para pemain tim nasional Indonesia. Tapi secara teknik permainan, ya dari segi penguasaan bola, dari segi mengatur tempo, ya dari dalam cara juga para pemain tim nasional Thailand ini untuk membangun serangan terlihat mereka lebih unggul. Dan juga ketika bertahan terlihat kolektivitas di antara para pemain tim nasional Thailand yang menyulitkan para pemain tim nasional Indonesia untuk mendapatkan banyak peluang. Padahal di babak pertama timnas Indonesia itu yang sebetulnya menguasai jalannya pertandingan. Tapi kan hanya satu peluang yang berbahaya. Betul berhasil tercipta gol. Tapi setelah itu build up yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia yang mengandalkan energi tinggi, ya pressure luar biasa, tidak bisa juga menciptakan peluang yang berbahaya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebentar, saya bahas dulu ya line up dari kedua tim ya teman-teman. Sangat penting kita bahas line up dari kedua tim. Dari timnas Indonesia dulu. Di sini Coach Shin Tae-yong menurunkan Nadio di penjaga gawang, Dewangga dan Fahrudin di posisi center back, Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangku Alam. Di full back, Pratama Arhan sudah bisa kembali bermain, salah satu perubahan di line up dibandingkan di leg pertama. Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya sebagai double pivot, kemudian di depannya Ramai Rumakik yang main, bukan Irfan Jaya dari awal, Egy Maulana Fikri yang bermain dari awal, kemudian ada Witan Sulaiman dan juga ada Dedik Setiawan. Nah, dari sini kan kita sudah bisa lihat ya teman-teman ya bahwa formasi dari timnas Indonesia itu adalah formasi yang menyerang, karena tentu Coach Shin Tae-yong menginginkan bahwa timnas Indonesia itu bisa mencetak gol secara cepat. Jadi Rizky Ridho yang tidak bermain di leg kedua ini, Edo Febriansyah yang juga tidak bermain di leg kedua ini dari awal ya, dan juga Irfan Jaya. Nah, dari jalannya pertandingan ya, kita bahas sedikit juga ya line up dari timnas Thailand nih. Pelatih dari timnas Thailand melakukan rotasi di line up, dan ini biasa dia lakukan. Ketika lawan Singapura juga di fase grup, dia juga melakukan rotasi yang besar di line up, tapi tetap saja timnas Thailand bisa menang. Ada sekitar 5 perubahan yang dilakukan di line up. Salah satu pemain yang bisa bermain kembali adalah Bun Matan yang absen di leg pertama karena akumulasi kartu kuning, dan di depan tetap mengandalkan 3 pemain pilar mereka, Terasil Dangda, Chanatip Songkrasin dan juga Supacok. Oke, dari jalannya pertandingan sebetulnya Thailand bermain keluar menyerang. Mereka juga coba untuk mencetak gol cepat, tapi kan gagal. Dan sebaliknya dari timnas Indonesia sebetulnya tuh sudah ada peluang ya, yang Witan melakukan pergerakan cepat. Entah apakah itu pelanggaran atau tidak, tapi saya melihat sih terkena ya benturan dengan Witan, di mana dia jatuh, tapi wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran. Tapi itu juga tidak menurunkan semangat dari para pemain timnas Indonesia. Kemudian kita lihat ada pergerakan yang dilakukan oleh Ramai Rumakik, dia memberikan bola kepada Witan, dan lihat, coba perhatikan, disinilah pentingnya koordinasi yang juga dilakukan secara baik oleh para pemain dari timnas Indonesia ketika menyerang. Ketika menyerang terlihat pada saat
ramai menguasai bola, Witan cari free space, pada saat Witan dapat bola, dia langsung memberikan ke pemain lainnya atau rekan yang lain yang sudah berada dalam free space, yaitu Ricky Kambuaya. Shootingnya keras dan memang terlepas dari tangkapan penjaga gawang timnas Thailand, Siwarak. Nah, itu tentu membuka peluang, membuka harapan juga untuk timnas Indonesia agar bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Bukan soal comeback dulu ya teman-teman ya, mencetak lebih banyak gol lagi. Karena kan seperti yang saya katakan berkali-kali bahwa urusannya bukan hanya untuk mencetak gol, tapi juga bisa bertahan secara benar dan baik. Karena timnas Thailand ini kan punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik ya teman-teman, efektif juga mereka dalam menyusun serangan. Dan ternyata di babak pertama itu timnas Indonesia menguasai jalannya pertandingan. Sulit sekali untuk para pemain dari timnas Thailand untuk build up serangan seperti biasanya mengandalkan passing. Satu sama lainnya mulai dari lini tengah. Maka itu lebih banyak true pass atau long ball yang mereka lepaskan. Itu juga tidak efektif. Memang ada satu peluang yang mereka ciptakan setelah gol dari timnas Indonesia, yaitu dari pemain bernomor punggung 12 ya, Thanawat, dari jarak jauh. Tapi setelah itu saya tidak melihat peluang yang berbahaya yang terarah ke gawang dari Nadio. Selain juga Terasil Dangdeng sudah berada di dalam kotak penalti tapi tidak on target. Sebaliknya dari para pemain timnas Indonesia, pressure-nya luar biasa. Terus direbut bola dari kaki para pemain timnas Thailand. Pergerakan tanpa bola dari para pemain timnas Thailand saja sudah bisa dimonitor oleh para pemain timnas Indonesia. Tapi sayangnya sulit untuk bisa melepaskan tendangan yang terarah ke gawang dari Thailand. Nah, disinilah terlihat bahwa para pemain dari timnas Thailand tidak terpancing dengan permainan terbuka dari para pemain timnas Indonesia karena terlihat mereka kalah dari segi pressing. Mereka tidak bisa melakukan counter pressing. Saya berharap agar ada gol tambahan dari timnas Indonesia itu di babak pertama. Sebelum turun minum deh pokoknya. Ternyata kan tidak bisa menambah gol. Memang coba untuk terus menciptakan peluang. Cukup baik pressure-pressure yang diberikan. Bahkan para pemain dari timnas Thailand itu tidak bisa terlalu lama menguasai bola. Tapi ya sayang sekali tidak bisa menciptakan peluang. Ya memang sudah bekerja keras ya teman-teman para pemain dari timnas Indonesia. Dan memasuki halftime ini yang saya khawatir. Ya logisnya pelatih dari timnas Thailand pasti melakukan suatu perubahan. Karena terlihat para pemainnya itu tidak bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain timnas Indonesia dan juga agresivitasnya. Dan betul dia langsung melakukan 3 pergantian pemain. Pitiwat, Adisak, dan juga Pompan yang masuk. Ya kan? Dan terlihat Adisak bisa mencetak gol tidak lama setelah dia masuk. Di mana dia mendapatkan bola dan dia syuting langsung bisa menjebol gawang dari Nadio. Padahal sudah ada upaya juga saya kira itu dari Dewangga ya untuk menghalau bola. Memang begitu banyak pemain dari timnas Indonesia tapi terlihat bagaimana Adisak yang juga bisa mendapatkan ruang yang tidak luas tapi dia bisa melepaskan tendangan yang memang akurat. Dan setelah itu memang para pemain dari timnas Thailand ini dengan gol menyamakan kedudukan terlihat mereka lebih berani untuk keluar menyerang. Karena juga ada beberapa pemain baru yang main di awal babak kedua ini kan. Nah akhirnya mereka bisa mencetak gol kedua setelah Ramai Rumakik coba untuk menghalau bola. Tapi tampaknya kontrolnya tidak baik dan dia coba untuk halau bola di luar kotak penalti. Tapi gagal sebetulnya dia melakukan pelanggaran tetapi wasit memberikan keuntungan. Dan akhirnya Saraj Yuyen, salah satu pemain yang main di leg kedua ini bisa mencetak gol untuk membawa timnas Thailand unggul. Setelah itu ada pergantian pemain yang dilakukan oleh coach Sintayong. Irfan Jaya masuk, Ramai Rumakik keluar, Hanis Sagara masuk, Dedik keluar ya karena Dedik sulit sekali untuk mendapatkan bola, bahkan sulit sekali untuk mencari free space. Dan setelah itu kita melihat Philip Roller masuk ya, ini pemain yang berbahaya ya, di leg pertama juga main tapi dia tidak bermain dari awal di leg kedua. Tapi setelah itu kita melihat para pemain dari timnas Thailand pintar sekali mereka mendelay permainan. Mereka tidak ingin bermain terbuka lagi karena sudah unggul, sudah semakin sulit untuk para pemain dari timnas Indonesia untuk bisa membalikkan keadaan secara agregat. Betul kan? Tapi akhirnya Egy Maulana Fikri bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Oke, good goal, passing dari Witan Sulaiman. Tapi sebetulnya secara jujur kalau saya melihat bahwa permainan dari para pemain timnas Indonesia itu sempat out of focus di awal babak kedua, apalagi setelah timnas Thailand itu mencetak gol menyamakan kedudukan, maka itu begitu cepat mereka bisa menambah keunggulan dan hampir juga mencetak gol ketiga. Dan lebih banyak peluang yang mereka peroleh itu di babak kedua setelah ada beberapa pemain yang dimainkan di babak kedua itu sebagai pemain pengganti. Dan secara keseluruhan timnas Indonesia hanya mendapatkan 2 peluang tapi ya bisa mencetak 2 gol dari 2 peluang tersebut. Memang terlihat bahwa efisiensi dalam permainan timnas Indonesia itu terlihat ketika melakukan build up serangan dari serangan balik itu bisa cepat sekali. Tapi ketika bermain terbuka terlihat para pemain dari timnas Thailand itu koordinasinya di lini pertahanan solid. Sehingga sulit juga untuk para pemain dari timnas Indonesia untuk bisa menciptakan peluang, apakah itu on target atau juga off target. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan leg kedua ini bahwa coach Sintayong memang melakukan suatu perubahan yang signifikan teman-teman.
meminta para pemainnya untuk bermain lebih terbuka tetapi juga mengandalkan pressing, sehingga setiap pemain Thailand yang coba untuk menerima umpan atau juga menguasai bola langsung dipres oleh minimal 2 pemain dari timnas Indonesia itu berhasil. Tetapi memasuki babak kedua, ketika ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih dari timnas Thailand untuk bisa mengganti pemain-pemain yang tidak perform di babak pertama, terlihat permainan dari timnas Thailand itu lebih meningkat dan mereka juga mampu melakukan counter pressing dan mengakhiri pertandingan ini dengan skor imbang. Memang cukup baik perjuangan dari para pemain timnas Indonesia, mereka berhasil meraih hasil draw di pertandingan leg kedua final ini, tapi juga diperlukan efisiensi dalam permainan ketika coba untuk melakukan serangan secara terbuka, artinya tidak hanya selalu mengandalkan transisi atau bermain hanya mengandalkan counter attack, karena di babak pertama terlihat timnas Indonesia itu menguasai jalannya pertandingan, ball possession juga menang, tapi sayang sekali sulit untuk bisa melakukan interchange passing yang akurat ketika sudah mendekati kotak penalti pertahanan dari timnas Thailand. Tapi perlu kita akuin juga bahwa timnas Thailand 1 atau 2 level di atas tim nasional Indonesia, dan terlihat bahwa pengalaman dari para pemain timnas Thailand yang membuat mereka bisa keluar dari tekanan para pemain tim nasional Indonesia yang diberikan di babak pertama itu. Itu babak pertama itu keseluruhannya milik timnas Indonesia, teman-teman. Sayang sekali tidak bisa menciptakan peluang berbahaya lagi untuk bisa mencetak gol kedua. Dan disinilah kita melihat bahwa ada pelajaran penting bagi para pemain dari timnas Indonesia ketika mereka sudah berjuang habis-habisan. Yang diperlukan lagi-lagi seperti yang saya tegaskan berkali-kali adalah ketenangan. Jika bisa tenang, tentu koordinasinya akan lebih rapi lagi, karena sebetulnya kalau kita perhatikan pemain kita cukup banyak juga di lini pertahanan atau juga di kotak penalti ketika para pemain dari tim nasional Thailand itu bisa mencetak 2 gol. Tapi terlihat jelas bahwa masalah terutama itu berada di lini depan, yaitu di posisi penyerang, di mana kita lihat bahwa Coach Shin Tae-yong setelah memainkan Dedik sebagai starter, dia ganti memainkan Hanis, kemudian Hanis juga diganti. Nah, jadi terlihat masalah itu berada di lini depan ketika timnas Indonesia itu membutuhkan striker yang bisa juga efektif mencari ruang terbuka dan tentu dalam urusan melakukan finishing. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan selanjutnya dari tim nasional Indonesia senior, yang jika saya tidak salah itu akan kembali bermain di babak kualifikasi untuk ke Piala Asia ya tahun depan ya. Dan tentu Coach Shin Tae-yong juga akan memilih nanti mungkin pemain-pemain lainnya yang dia lihat tentu punya potensi untuk bisa membela tim nasional Indonesia dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa-analisa saya di Contents dari channel YouTube Bola Bung Binder, dan kita tetap support tim nasional Indonesia. Saya sedih tetapi saya tidak kecewa karena saya melihat perjuangan luar biasa dari para pemain tim nasional Indonesia di atas lapangan di leg pertama dan juga di leg kedua, dan tentunya secara keseluruhan di turnamen Piala AFF tahun ini, di mana sebelumnya tim nasional Indonesia seperti yang kita sama-sama ketahui diremehkan, tapi bisa sampai masuk ke final dan di leg kedua bisa mengimbangi tim nasional Thailand dan memberikan pressure luar biasa di babak pertama tadi. No hit, only football, salam sepak bola.